Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai COVID 2019 dan ITIL versi 4. Next. Oke. Kami di sini beranggotakan Emrata Al-Bukhari atau saya sendiri, Bintang Ikhwan Najat Afani, KGSM Lutfi Kailani, dan Faris Akbar Adiprama. Next. Apa itu COVID 2019? Jadi, COVID 2019 adalah sebuah framework tata kelola TI atau IT Governance Framework yang dikembangkan oleh ISAKA. COVID 2019 ini digunakan untuk membantu organisasi memastikan bahwa TI itu mendukung pencapaian tujuan bisnis, dikelola secara efektif, dan memiliki kontrol yang memadai terhadap resiko, keamanan, dan juga kinerja. Next. Tujuan COVID 2019. Yang pertama, menyediakan panduan tata kelola TI yang modern, fleksibel, dan sesuai perkembangan teknologi digital, menyelaraskan TI dengan strategi perusahaan, memastikan risiko TI terkendali, dan meningkatkan nilai bisnis dari penggunaan teknologi. Baik, kita beralih ke domain. Di sini terdapat dua domain, domain tata kelola governance dan empat domain manajemen. Yang pertama itu domain tata kelola atau governance, yaitu EDM, yaitu dia tuh terkait dengan evaluasi opsi strategis, pengarahan manajemen senior, dan pemantauan kinerja. Itu sebagai contoh itu ada EDM 01, yaitu memastikan penetapan dan pengarahan kerangka tata kelola. Sorry, blank item. Lalu ada empat domain manajemen, yaitu ada align, plan, dan organize, yaitu APO, yaitu terkait dengan strategi dan perencanaan. Lalu ada BAI terkait dengan perolehan dan implementasi solusi. Lalu ada DSS terkait dengan operasi dan dukungan harian. Lalu ada MEA terkait dengan pemantauan dan kepatuhan. Next. Baik, kita beralih ke komponen sistem tata kelola. Di komponen ini terdapat 7. Yang pertama ada proses, yaitu sekumpulan praktik dan aktivitas yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Komponen kedua, struktur organisasi, entitas kunci dalam pengambilan keputusan. Lalu komponen ketiga, prinsip kebijakan dan kerangka kerja, yaitu alat untuk penerjemah perilaku yang diinginkan menjadi panduan praktis. Lalu komponen keempat, informasi, yaitu data yang dihasilkan dan digunakan organisasi. Lalu yang kelima, budaya, etika, dan perilaku, yaitu perilaku individu dan kelompok dalam organisasi yang dipengaruhi oleh budaya. Lalu yang keenam, keterampilan dan kompetensi, yaitu keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan staf. Lalu yang ketujuh, layanan infrastruktur dan aplikasi, yaitu sumber daya teknologi yang mendukung pemrosesan informasi. Next. Baik, kita beralih ke prinsip sistem tata kelola. Di prinsip si- di prinsip ini sendiri ada 6. Yang pertama, menyediakan nilai bagi pemangku kepentingan, yaitu fokus pada penghasilan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Lalu yang kedua itu pendekatan holistik, yaitu menggunakan 7 komponen tata kelola untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Lalu yang ketiga itu sistem tata kelola dinamis, yaitu mempertimbangkan faktor desain dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Lalu yang keempat, membedakan tata kelola dan manajemen, yaitu memisahkan peran tata kelola dan peran manajemen. Lalu yang kelima, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yaitu dapat dikustomisasi menggunakan desain faktor untuk memproses prioritas, untuk memenuhi prioritas dan lingkungan organisasi. Lalu yang keenam, sistem tata kelola terintegrasi, yaitu mencakup seluruh organisasi, tidak hanya fungsi TI semata. Next. Lalu ini kita beralih ke prinsip untuk kerangka kerja tata kelola. Di sini sendiri ada 3 prinsip. Yang pertama berbasis konseptual.
yaitu dibangun di atas model inti dan komponen yang terdefinisi dengan baik. Lalu yang kedua, terbuka dan fleksibel. Dapat berintegrasi dengan standar, kerangka kerja dan peraturan global lainnya, seperti ISIL, seperti ITIL, ISO, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, selaras dengan standar global utama, yaitu kerangka kerja ini konsisten dengan praktik terbaik yang diakui secara internasional. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengantar ITIL 4 dan juga prinsip-prinsipnya. Apa itu ITIL 4? ITIL 4 adalah Kerangka Kerja Manajemen Layanan Teknologi Informasi atau IT Service Management, yang dimana fokus ITIL bukan governance seperti COVID, tetapi bagaimana cara mengelola layanan AI agar memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan nilai layanan. ITIL 4 dikenalkan oleh Axelos sebagai versi terbaru ITIL versi 3. Lalu, adapun tujuan dari ITIL 4, meningkatkan kualitas layanan TI, menyediakan standar untuk proses layanan TI, menyelaraskan operasi TI dengan kebutuhan bisnis, dan juga mempercepat respon terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya, adapun 7 prinsip panduan ITIL 4, yaitu guiding prinsip. Yang pertama ada focus on value, yaitu semua aktivitas harus berorientasi pada nilai bagi pengguna. Yang kedua ada start where you are, tidak selalu harus mulai dari nol. Yang ketiga ada progress iterasi with sorry, lakukan peningkatan. Baik, mungkin saya sambung penjelasan dari Saudara Lutfi Khaila ini mungkin kendala terhadap sinyalnya, yaitu 7 prinsip panduan ITIL 4. Yang pertama itu fokus on value. Saya ulang kembali ya, fokus on value, yaitu semua aktivitas harus berorientasi pada nilai bagi pengguna. Lalu yang kedua, start where you are, tidak selalu harus mulai dari nol. Lalu yang ketiga itu proses interactively with feedback, lakukan peningkatan bertahap. Lalu yang keempat, collaborate and promote visibility, yaitu kolaborasi dan transparansi proses. Mungkin ada, jika Saudara Lutfi Haila ini sudah kembali, silakan ditambahkan atau melanjutkan. Baik, terima kasih saudara Edwin tadi itu penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 7 prinsip panduan ITIL. Yang selanjutnya yaitu ada think and work holistically. Pandang TA sebagai satu kesatuan value chains. Lalu selanjutnya ada keep it simple and artisanal, yaitu hindari proses kompleks yang tidak perlu. Lalu yang terakhir ada optimize and automate, manfaatkan otomatisasi untuk efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Paulus. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait ITIL Part Service Value System atau SVS. Sistem terintegrasi yang memastikan seluruh komponen organisasi bekerja bersama untuk menciptakan nilai layanan, yaitu ada beberapa komponen SPS yang dimana terdapat beberapa bagian. Yang pertama di guiding principles, yang kedua ada governance, yang ketiga ada service value chains, dan yang keempat ada practice, dan yang kelima ada continual improvement. Next. Selanjutnya ada tujuan SPS, yang dimana SPS itu menghasilkan layanan TI yang bernilai. SPS juga bertujuan untuk memastikan kolaborasi antar fungsi organisasi pada sebuah sistem. Selanjutnya ada untuk menghubungkan sebuah strategi, operasi, dan meningkatkan sebuah layanan. Yang terakhir ada untuk mendukung adaptasi organisasi pada perubahan teknologi.
Next. Baiklah, di sini ada service value chains, yang dimana service value chain itu adalah model operasional yang sangat fleksibel. Setiap aktivitas di dalamnya dapat saling berurutan paralel atau melingkar tergantung konteks organisasi. Berikut 6 aktivitas utamanya, yang dimana ada plan, yaitu sebuah perencanaan strategis untuk memastikan arah operasional layanan jelas dan tepat. Yang kedua ada improve, yang dimana beraktivitas yang berfokus pada peningkatan proses layanan dengan pengalaman pengguna secara berkelanjutan. Yang ketiga ada engage, yaitu bagian yang melibatkan hubungan dengan pengguna, pelanggan, dan stakeholder. Dan yang keempat ada design dan transition, yang dimana mempersiapkan rancangan layanan baru atau perubahan layanan agar siap digunakan tanpa mengganggu operasi. Yang kelima ada opt-in atau build, yang dimana aktivitas tersebut yang menyiapkan sebuah komponen layanan seperti aplikasi baru, infrastruktur, atau resource pada pendukung. Yang keenam ada deliver atau support, yang dimana proses tersebut yaitu proses operasional harian seperti incident handling dan request fulfillment dan penyediaan support pada pengguna. Nah, jika keenam aktivitas ini dikelola dengan baik, maka organisasi dapat menghasilkan layanan yang stabil, berkualitas, dan memberikan value yang nyata. Next. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi pertanyaan ketika mempelajari dua framework tersebut, yaitu apa perbedaan antara COBIT dan ITIL 4. Meskipun keduanya sama-sama digunakan di bidang TI, keduanya memiliki fokus yang sangat berbeda, yang dimana fokus utama pada COBIT yaitu COVID 2019 fokus pada governance, yaitu bagaimana memastikan TI diarahkan, diawasi, dan dikelola agar sesuai dengan tujuan bisnis. Sedangkan ETL itu berfokus pada service management, yaitu bagaimana layanan TI tersebut dikelola dan disampaikan secara efektif. Yang kedua ada terkait level operasional mereka yang berbeda, yang dimana COVID berada pada level strategis dan kontrol, yang dimana cocok untuk direksi, manajemen puncak, dan auditor. ITL berada pada level operasional sehari-hari, yang cocok untuk dalam service desk, engineer, dan juga hingga manajer layanan. Adapun output yang berbeda dari COVID dan ITIL, yang dimana COVID tersebut menghasilkan kebijakan struktur, governance, dan kontrol TI. Sedangkan ITIL menghasilkan proses layanan SLA dan pelaksanaan operasional pada layanan. Nah, adapun yang terakhir ada terkait sudut pandang yang berbeda, yang dimana COVID menjawab apakah kita melakukan hal benar, dan ETL menjawab bagaimana kita menjalankan layanan yang benar. Keduanya ibarat dua sisi yang saling melengkapi. COVID menerapkan arah dan kontrol, ITL menjalankan operasionalnya. Next. Selanjutnya ada hubungan COVID 2019 dan ITL 4. Hubungan kedua framework tersebut sebenarnya sangat erat, yang dimana banyak organisasi besar menggunakan COVID sebagai payung tata kelola, sementara ITL digunakan untuk mengelola proses layanan TI di lapangan. Jika diibaratkan, COVID adalah petanya, sedangkan ITL adalah kendaraan yang digunakan untuk berjalan sesuai peta tersebut. COVID menetapkan peran dan tanggung jawab, indikator risiko, dan kontrol, sedangkan ITL menjalankan aktivitas operasional seperti mengelola insiden, perubahan, dan permintaan layanan. Dengan kombinasi yang tepat, organisasi dapat memastikan layanan TI yang berjalan efektif, memenuhi standar kualitas, serta mendukung strategi bisnis dan tetap terkendali dari sisi risiko. Next. Adapun kesimpulan yang bisa kami ambil, yang dimana sebagai kesimpulan tersebut, COVID 2019 memberikan sebuah fondasi tata kelola TI yang kuat dari sisi strategi dan kontrol. Sedangkan ITL membantu organisasi menjalankan layanan TI secara efektif dan sisi operasional. Dengan menggunakan keduanya, organisasi tidak hanya memiliki tata kelola yang baik, tetapi juga layanan yang berkualitas dan memberikan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Demikian penjelasan dari kami, yang dimana mengenai ITL dan juga COVID. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.